Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di kelas saya hari ini kita akan membahas tentang problem solving penerapan nilai-nilai Pancasila. Di akhir kita akan mengadakan small group discussion. Ya. Kita akan membentuk 2 kelompok besar di dalam kelas. Nanti salah satu kelompoknya akan memilih video mana yang akan dibahas bagi kelompoknya. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing demi kelancaran perkuliahan kita hari ini. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Baik, kali ini ya kita akan berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya. Ya, walaupun kita pernah membahas tentang hal ini, maka saya akan mengulang sedikit tayangan video kita saya paparkan. Saya akan membahas sedikit tentang beberapa hal yang terkait dengan video yang akan saya tampilkan. Baik, kali ini kita akan melakukan small group discussion, problem solving, penerapan nilai Pancasila. Nah, saya akan mengingatkan sedikit tentang sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Ya, kalau kita lihat di sila pertama, ya, ini kita diharuskan memiliki sikap toleransi sesama umat beragama. Ya. Nah, yang kedua adalah di sila kedua, yaitu kita harus memiliki sikap mengakui harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Nah, yang ketiga, ini sesuai dengan sila ketiga, yaitu kita harus punya sikap bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kemudian kita juga harus memiliki sikap yang sesuai dengan sila keempat, yaitu bisa menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, sesuai dengan sila kelima, yaitu kita harus memiliki sikap bisa menghargai hak-hak orang lain. Ya. Nah, sikap-sikap ini merupakan sikap positif yang sesuai dengan Pancasila. Sebelumnya kita tahu bahwa sikap yang baik dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, yaitu setiap tindakan selalu berpedoman pada Pancasila. Nah, namun tidak hanya itu, kita juga harus bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ya. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki sikap-sikap ini sesuai Pancasila. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang sikap positif apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam video pertama. Ya, silakan
ya bisa video yang saya tampilkan. Terdapat lebih dari 500 kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya ada lebih dari 500 pilkada pula yang harus diselenggarakan oleh negara. Tak ayal, pesta rakyat ini begitu mempesona, hingga banyak penyelenggara negara terbuai suap menyuap sengketa pilkada. Inilah Akil Mukhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013 sampai dengan 2016, yang kala itu tengah menjabat menggantikan Mahfud MD. Belum tunai masa jabatan mulianya, Hakim Agung ini terjaring operasi tangkap tangan KPK dan terbukti melakukan transaksi suap tanpa perantara. Akil ditangkap di rumah dinasnya berikut alat bukti, yakni pecahan dolar Amerika dan Singapura senilai 3 miliar rupiah. Selidik punya selidik, suap menyuap yang dilakukan Akil bukanlah kali pertama. Dalam persidangan, Akil didakwa 6 pasal terkait perkara-perkara pilkada yang ia tangani kala menjadi pejabat negara. Sungguh ironi, Yang Mulia penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi justru terlibat langsung menjadi aktor kunci. Yang Mulia yang seharusnya mendukung efektivitas pembangunan melalui kepala daerah, namun memberi celah izin proyek diberikan dengan cara tidak sah. Kasus suap pilkada mempengaruhi kehidupan bernegara dan melanggengkan korupsi yang melembaga. Maka bukan hanya negara, tapi juga rakyat yang menjadi korbannya. Inilah 6 dakwaan Yang Mulia Akil Mukhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dakwaan pertama, Akil menerima suap terkait pilkada beberapa daerah, diantaranya Pilkada Kabupaten Gunung Mas sebesar 3 miliar rupiah, Pilkada Lebak sebesar 1 miliar rupiah, Pilkada Kabupaten 4 Lawang sebesar 10 miliar rupiah dan 500.000 US dollar, Pilkada Kota Palembang sebesar 20 miliar, dan Pilkada Lampung Selatan sebesar 500 juta. Pada dakwaan kedua, Akil menerima suap dalam sengketa Pilkada Kabupaten Buton sebesar 1 miliar rupiah, Kabupaten Pulau Morotai sebesar 3 miliar rupiah, Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 1,8 miliar rupiah, juga sebuah janji pemberian 10 miliar rupiah terkait keberatan hasil Pilkada Jawa Timur. Dakwaan ketiga, Akil meminta 125 juta rupiah pada Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011 terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga. Pada dakwaan keempat, Akil menerima uang dari adik Gubernur Banten, Tubagus Khairiwardana alias Wawan, sebesar 7,5 miliar rupiah. Uang ini tentu saja berkaitan dengan sengketa Pilkada Banten. Sementara dakwaan kelima dan keenam menyebut Akil melakukan tindakan pencucian uang sebesar 60 miliar rupiah saat menjadi anggota DPR RI dan 120 miliar rupiah saat menjadi hakim MK. Total gratifikasi dan suap yang diterima Akil Mukhtar mencapai lebih dari 210 miliar rupiah. Bila angka tersebut digunakan untuk pembiayaan anak sekolah, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, maka ada lebih dari 1.300 anak Indonesia bernasib baik mendapatkan pendidikan yang layak. Putusan penjara seumur hidup yang dijatuhkan Mahkamah Agung adalah salah satu capaian hukuman tertinggi di KPK. Hal ini sekaligus menjadi akhir perjalanan suap Akil Mukhtar. Kini, ia tengah menjalani sisa hidupnya di Lapas Sukamiskin hingga akhir hayatnya menanti.
Baik, itu tadi merupakan video tentang kasus suap, ya. Ini kita tahu sesuai dengan title-nya, ya, yaitu Raja Suap Sengketa Pilkada di Indonesia. Ya, pelakunya adalah Akhil Mokhtar, ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ya, tayangan tadi adalah courtesy dari KPK RI. Ya. Kemudian setelah kita melihat video tersebut, nanti salah satu kelompok melihat nilai-nilai Pancasila apa saja yang terkait dengan kasus tersebut atau sebaliknya. Nah, kemudian berikan analisa saudara dalam laporan diskusi kelompok terkait dengan kasus tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah melihat tentang video tentang kasus suap, maka kita akan melihat satu video lagi untuk kelompok berikutnya, yaitu kasus tentang terorisme. Ancaman terorisme terus menghantui masyarakat Indonesia. Tidak sedikit tragedi bom yang terjadi mengguncang bumi pertiwi. Sasaran serangan pun beragam, mulai dari masyarakat sipil, pemerintah, rumah ibadah, kedutaan asing, hingga gedung kantor polisi. Aksi kejam terkoordinasi para teroris ini diluncurkan tanpa memandang nilai kemanusiaan. Bom Bali 1 dan bom Bali 2 yang terjadi pada 2002 dan 2005 menjadi salah satu serangan teroris terbesar di catatan sejarah. Peristiwa tragis yang menelan ratusan korban dari berbagai negara ini meninggalkan puing-puing luka di hati dunia. Saya akan sedikit menceritakan kembali atau flashback tentang bagaimana bom Bali 1 dan bom Bali 2. Pertama-tama yang harus kita ingat bahwa kejadian ini sudah terjadi 17 tahun yang lalu. Tanggal 12 Oktober 2002. Di sini yang belum pernah terpikirkan oleh kita para penegak hukum, ternyata ada suatu organisasi yang mereka merupakan returnis dari perang Afghanistan kembali ke Indonesia dan mulai melakukan serangan-serangan teror yang ditujukan kepada kepentingan Barat. Sebelum terjadinya bom Bali 1 itu sebenarnya sudah diawali dengan kejadian-kejadian pada tahun 2000. Banyak sekali rumah ibadah yang diserang oleh terorisme. Kita ketahui bersama peristiwa yang terjadi di Legian 12 Oktober 2002 menghentakkan bangsa Indonesia. Di sini kelihatan ternyata suatu organisasi besar yang dalam pedoman umum perjuangan Al-Jamaah Al-Islamiyah sudah dikatakan bahwa mereka harus melakukan apa yang disebut dengan istimata. Kejadian ini memporak-porandakan ekonomi bangsa Indonesia.
terutama penduduk atau rakyat Bali. Peristiwa tragis ini terjadi dengan serangan bom yang dibuat dengan bom bunuh diri, kemudian juga dengan truk bom. Dan sebelumnya mereka sudah melakukan survei dengan menggunakan motor dan disiapkan juga untuk menyerang konsulat Amerika di Bali pada saat itu. Atas perintah dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada saat itu, Jenderal Dai Bahtiar, dibuatlah suatu tim Satuan Tugas Anti Teror atau yang lebih dikenal dengan tim bom untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap kasus ini. Kejadian bom Bali 1 merupakan tamparan yang keras bagi para penegak hukum. Ternyata di Indonesia kita mempunyai sel teroris yang amat sangat dahsyat dengan kemampuan militer, walaupun mereka berasal dari paramiliter yang luar biasa. Mereka bisa membuat bom, mereka mahir menggunakan senjata, dan organisasi mereka amat sangat rahasia yang dikenal dengan Tandim Siri. Tetapi di lain pihak, bom Bali 1 juga menyadarkan kepada para penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengungkap siapa sebenarnya dan bagaimana mereka melakukan serangan teror. Crime scene processing yang dilakukan inter-stakeholders, terutama dari jajaran kepolisian, dengan cermat dan juga bekerja sama dengan negara-negara yang bersimpati dengan Indonesia. Dari criminal investigation atau crime scene processing ditemukan bukti-bukti atau alat bukti yang dikenal dalam dunia penyidikan kepolisian Indonesia untuk mengungkap bagaimana mengurai suatu peristiwa yang dimulai dari tempat kejadian perkara. Peristiwa-peristiwa bom ini tidak boleh terjadi, dan saya tentunya menghimbau, karena kita adalah bangsa Indonesia. Kita adalah yang memiliki dan mewarisi bangsa ini. Kami akan tetap bersama-sama untuk bagaimana menjaga tetap negara kesatuan. Kami menjaga juga Pulau Dewata, pulau yang dicintai ini. Kepolisian Republik Indonesia menaruh peran besar dalam penanganan kasus-kasus terorisme di Indonesia. Rekam jejak mereka kini terpampang apik di dalam sebuah museum yang baru saja diresmikan oleh Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Petrus Reinhard Golose pada 27 November 2019 lalu. Museum yang diberi nama Museum Penanggulangan Terorisme ini merupakan bagian dari Gedung Prakarsa Ruchira Garjita yang terletak di Denpasar, Bali. Pada kesempatan ini juga perlu saya sampaikan kenapa dibuat Museum Penanggulangan Terorisme. Museum Penanggulangan Terorisme ini hanya kilas balik bagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Bali, dan lebih khusus lagi para pendahulu-pendahulu yang sudah bersama-sama melawan teror, yang sudah bersama-sama mengeliminir atau ada juga yang disebut dengan preemptive strike. Bagaimana kita melakukan pencegahan sebelum terorisme terjadi. Ada dua metode yang dilakukan, yaitu dengan soft power approach yang banyak dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan
hard power approach yang dilakukan oleh jajaran Detasemen Khusus 88 dan seluruh kepolisian dan juga bersama-sama dengan stakeholders yang lain. Flashback yang kita lakukan ini untuk mengingatkan kepada generasi muda, khususnya para penegak hukum, lebih khusus lagi bagi generasi muda yang bersama-sama, yang tetap harus tahu standar operating prosedur bagaimana melakukan penanggulangan terorisme. Kita coba menelusuri sejarah dan ditampilkan sini untuk ditinggal kepada generasi muda bahwa terorisme bukan budaya bangsa kita. Kita tidak mengenal ini. Budaya Indonesia adalah kita amat sangat menghormati hak hidup orang, human rights. Dan ini perlu disampaikan, dan jejak-jejak yang kami tinggalkan, yang dibuat pada saat ini berguna mudah-mudahan untuk dipelajari baik oleh para peneliti, researcher, terutama para penegak hukum, dan juga kepada para jurnalis. Saya juga mengingatkan karena bagaimana kita tidak mengembangkan isu-isu yang negatif, karena tetap akan mempengaruhi investasi bangsa, investasi negara lain juga, dan terutama dalam menjaga kepolisian negara Republik Indonesia ini sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara Indonesia. Di sini juga disediakan replika barang bukti yang digunakan untuk memecahkan kasus bom Bali 1. Di sini juga ada berbagai replika bom yang tentunya digunakan dalam melakukan serangan di Indonesia. Baik, terima kasih telah melihat video tersebut. Video tadi itu video tentang kasus terorisme, ya, dengan title "Puing-puing luka bom Bali". Ya, kasus terorisme ini marak sekali terjadi di Indonesia. Nah, ini tadi merupakan courtesy dari Kompas TV. Ya. Nah, nanti salah satu kelompok seperti kelompok yang sebelumnya melihat nilai-nilai Pancasila apa saja yang terkait dengan kasus tersebut atau malah sebaliknya. Nah, kemudian berikan analisa saudara dalam laporan diskusi kelompok terkait dengan kasus tersebut. Nah, saya mengingatkan bahwa laporan diskusi kelompok nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, topik, tempat, dan waktu serta peserta yang hadir dalam diskusi. Kemudian bagian kedua adalah uraian diskusi yang berisi tentang pokok materi, pokok pikiran yang dibahas dalam diskusi maupun yang ada dalam video yang ditampilkan. Nah, yang ketiga merupakan kesimpulan atau konklusi yang berisi tentang gagasan utama, pokok pikiran, dan respon dari diskusi yang berlangsung. Kira-kira itu yang bisa disampaikan tentang materi kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di minggu berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan.